misteri dan mitos Candi Borobudur. Siapa yang tak kenal candi yang satu ini? Salah satu bangunan yang diakui UNESCO sebagai keajaiban dunia. Pasti semua yang datang ke Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini akan takjub begitu melihat kemegahan arsitektur kuno yang berumur ratusan tahun ini. Candi yang menjulang tinggi dengan stupa dan relief yang terpampang di setiap sisi candi ini merupakan peninggalan penganut kepercayaan Buddha pada masa dinasti Shelendra 760 sampai 830 Masehi. Candi ini sangat unik dan beda dari model situs candi Buddha lainnya di dunia. Mungkin hanya inilah satu-satunya di dunia. Di balik keindahannya, ternyata Candi Borobudur menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Berikut ini kita simak beberapa misteri yang menyelimuti Candi Borobudur. Yang masih menjadi misteri terbesar Borobudur hingga saat ini adalah pembangunan Candi Borobudur itu sendiri. Bayangkan saja bagaimana cara orang zaman dulu yang notabene belum ada peralatan canggih bisa membuat mahakarya arsitektur tinggi hanya dari fragmen bebatuan, bahkan tanpa pondasi tanam. Menurut para ahli arkeologi, dulunya Borobudur hanya memiliki satu stupa raksasa di antara 5 pagar langgan. Namun, karena masa stupa yang sangat besar, otomatis memberikan tekanan besar yang bisa membuat tubuh candi runtuh. Maka dari itu diganti dengan satu stupa di tengah dan 3 tingkat stupa di sekelilingnya. Proses pembangunan Borobudur diperkirakan 75 sampai 100 tahun lamanya. Kemudian UFO dalam relief Borobudur. Tak hanya di kuil Abydos Mesir yang memiliki relief menyerupai UFO, Borobudur pun memiliki relief misterius yang berkaitan dengan kendaraan makhluk luar angkasa. Entah atas dasar apa mereka mengukir bentuk piringan yang melayang. Mungkin ada maksud dan tujuan tertentu, atau mereka mencoba menceritakan pengalaman kontak dengan alien. Walaupun begitu, banyak yang menyanggah klaim ini dan menganggapnya klaim tanpa mempelajari simbol-simbol Buddha zaman dulu. Jika diteliti lebih lanjut, objek tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan 7 permata raja. Misteri Danau Purba. Seperti dilansir dari laman Tempo, seorang mahasiswa doktoral Departemen Geografi Universitas Gadjah Mada bernama Helmi Murwanto berhasil meneliti dugaan danau purba di sekitar Candi Borobudur. Menurutnya, daratan ini dulunya adalah sebuah danau purba berumur 10.000 tahun, terbentuk pada zaman Pleistosen akhir. Hilangnya danau ini disebabkan oleh pendangkalan dan aktivitas manusia, di mana sebelum adanya peradaban di daerah itu, danau masih tergenang luas hingga 8 km dari Sungai Pacet di kaki Bukit Tidar, Mertoyudan hingga mencapai kaki Gunung Menoreh. Perakiraan itu didapatkan dari analisa penyebaran endapan lempung hitam yang berasal dari material vulkanik dan bebatuan. Selain itu, citra satelit juga menunjukkan aliran sungai yang bermuara pada danau tersebut. Memang sangat masuk akal jika daerah tersebut dulunya adalah sungai, karena konsep Candi Borobudur sendiri mirip bunga teratai. Selanjutnya, arsitek Borobudur. Meski belum ada jawaban pasti mengenai siapakah arsitek Borobudur, menurut legenda turun-temurun yang dianut masyarakat, arsitek Borobudur adalah Gunadarma. Beliau merupakan tokoh intelektual masa lalu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sangat masuk akal karena Candi Borobudur sendiri tidak mungkin dibangun asal-asalan tanpa perhitungan yang cerdas dan teliti. Lebih mengejutkan lagi, Gunadarma konon menjelma menjadi gunung
yang terletak di dekat Candi Borobudur, yaitu Pegunungan Menoreh. Jika dilihat dari kejauhan, maka akan terlihat seperti tubuh manusia yang sedang berbaring. Itulah yang dipercaya penduduk sekitar sebagai Gunadarma. Sedangkan para pemburu UFO menganggapnya sebagai rancangan makhluk luar angkasa alias alien. Selanjutnya, relief tersembunyi. Di balik kemegahan relief yang menghiasi setiap dinding langkan candi, ternyata menyimpan panel relief yang tersembunyi, tertutup oleh teras atau kaki candi. Relief itu disebut Karma Wibhanga. Pertama kali ditemukan oleh arkeolog J.W. Yesman 1885. Lalu pada tahun 1891, seorang fotografer Belanda bernama Cassian Kippers membongkar bagian yang menutup relief tersebut dan memotretnya satu persatu. Setelah itu ditutup lagi seperti semula. Setelah diteliti, relief-relief tersebut sebagian besar mengilustrasikan adegan vulgar dan kejahatan. Karma Wibhanga menggambarkan hukum sebab akibat atau level paling bawah dari ajaran Buddha yang syarat akan keduniawian. Kemudian misteri jam raksasa. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah agama Buddha, Candi Borobudur diduga memiliki fungsi lain yang berhubungan dengan astronomi. Didukung dengan adanya ukiran relief yang menggambarkan bulan, bintang, dan matahari. Candi ini mungkin adalah alat perekam gerakan langit. Selain itu, bentuk simetris pada bangunan yang memiliki sisi sejajar dari arah gerakan matahari dari timur ke barat mengisyaratkan bahwa Candi Borobudur kemungkinan adalah suatu jam matahari raksasa, suatu jam alam yang mengandalkan sinar matahari. Stupa utama di tengah berfungsi sebagai jarum jam dan stupa kecil di sekelilingnya sebagai penanda. Sinar matahari menghasilkan bayangan untuk stupa besar dan akan melewati stupa-stupa di bawahnya. Namun, masih belum diketahui pasti cara membaca waktu pada jam tersebut. Jika memang benar, ini menjadi bukti peradaban masa lampau Indonesia yang sudah memanfaatkan astronomi untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, jika Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, teori ini pertama kali diungkapkan oleh Kiai Fahmi Bahsyah, seorang ahli matematika Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menurutnya, Candi Borobudur merupakan situs peninggalan Nabi Sulaiman yang dibangun secara ajaib dengan bantuan jin. Namun Sulaiman atau Salomo dalam kepercayaan Samawi merupakan putra dari Raja Daud yang menjadi pemimpin ketiga dari kerajaan Israel. Menurutnya, Nabi Sulaiman pernah menjelajah sampai ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Banyak bukti yang menurutnya mendukung teorinya, seperti relief-relief bunga, hewan, dan tulisan Arab Bismillah di Candi Boko. Candi Borobudur sebagai kotak peti warisan Nabi Daud, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Gagasan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan sejarawan. Banyak yang menolak, tapi tidak sedikit pula yang setuju dengan pendapat beliau.